sahabat podcast, kembali lagi di podcast Desa Berdaya bicara tentang buat. Di episode sebelumnya kita kan udah bahas nih dikit-dikit dengan Pak Kanto tentang ketahanan pangan lokal dan hubungan anak muda dan juga dunia pertanian. Nah, di episode kali ini, episode 2, kita akan membahas nih lebih lanjut tentang ketahanan pangan lokal langsung ditemani oleh petani lokal kelompok tani satu Desa Buan oleh Bapak Haryanto. Mungkin lebih lanjutnya Bapak boleh perkenalan lebih lanjut, Pak? Ya, perkenalkan nama saya Haryanto, Ketua Gapoktan Kridatani Desa Buan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Bapak tadi sibuk apa aja Pak hari ini, Pak? Hari ini saya sibuk di sawah. Kalau pagi seperti biasa di sawah mengurusi kegiatan sawah untuk ketahanan pangan, habis itu kerja di lapangan. Berarti sibuk banget ya Pak, langsung di lapangan dari pagi, Pak. Iya. Biasanya Bapak pulang itu jam berapa sih, Pak, kalau boleh tahu? Saya berangkat biasanya habis subuh itu ke sawah, nanti setengah 8 pulang, terus ke lapangan sampai jam 4 sore. Lama juga ya Pak berarti. Ya. Pak. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan sih Bapak udah terlibat di urusan pangan di desa ini, Pak? Untuk ketahanan pangan di Desa Buan, terutama untuk kegiatan pertanian, saya di sini sudah kurang lebih 16 tahun di bidang pertanian. Lama juga ya Pak berarti. Iya, Pak. udah lama. Sebelumnya berarti Bapak dari mana Pak kalau Saya tidak punya skill maupun di bidang pertanian itu saya tidak mempunyai semacam keahlian sebenarnya. Saya keahliannya sebenarnya bidang teknik. Saya dulu pernah merantau ke beberapa, terutama di Jepang. Saya dulu pernah di Jauh Jepang. juga ya Pak, jauh Ya, sekali. sebelumnya saya pernah di Jakarta, di Bandung, di Surabaya merantau. Terus dari Jepang saya pulang ke rumah menguruskan tinggalan ayah jadi petani. Berarti karena mengikuti Ya, karena saya awal mula juga tidak punya basic di pertanian, tapi karena keadaan dan terpaksa harus saya belajar untuk pertanian dari ayah saya gitu. Ngomong-ngomong soal pangan nih Pak, menurut Bapak seperti apa sih kondisi pangan di Desa Buan saat ini? Untuk di Desa Buan itu sebenarnya kalau masalah pangan itu sebenarnya melimpah dan mencukupi. Karena hampir 65% di Desa Buan itu pertanian. Jadi banyak di sini itu kurang lebih 60 sampai 65% itu petani pekerjaannya gitu. Jadi untuk sawah juga masih luas, di Buan sekitar 75 hektar untuk pertaniannya. Sangat luas ya Pak berarti. Ya, kurang lebih luas sekali. Tadi persenannya juga besar. Berarti kalau ngomongin soal tantangan nih Pak, apa sih yang paling sering dihadapi para petani, tantangannya apa? Tantangan untuk petani yang pertama yaitu modal. Yang kedua mungkin untuk saat ini pertanian itu harus membutuhkan peralatan ya, terutama kan untuk peralatan ya menanam, untuk pengolahan maupun untuk pasca panen. Jadi saat ini karena banyak masih menggunakan tenaga manusia atau manual, jadi ya biaya untuk pertanian sangat tinggi. Kendalanya ya karena hama penyakit itu saat ini kan di Desa Buan utamanya dan khususnya di Kecamatan Delanggu itu baru terkena hama tikus. Hama tikus. Kalau misalkan soal pupuk, air irigasi, semua itu udah mudah diakses kalau di Buan ini. Kalau di Buan, insya Allah untuk pengairan lancar. Insya Allah sepanjang tahun bisa. Dalam 2 tahun kita bisa menanam sampai 5 kali tanam. Jadi kan 1 tahun itu 2 sampai 3 kali bisa untuk menghasilkan panen. Kalau dibantu dengan alat-alat yang pertanian yang modern atau dengan mesin. Untuk pupuk maupun obat insya Allah juga mencukupi, bantuan subsidi dari pemerintah juga mencukupi. Berarti dari pemerintah juga sudah baik? Ya cukup, dah baik juga. Mungkin boleh diceritain Pak pengalaman kayak
gagal panen gitu pernah nggak Pak? Kalau gagal panen, alhamdulillah baru dulu 5 tahun yang lalu itu pernah gagal panen karena penyakit wereng. Terus ini tahun 2024 ini untuk musim tanam yang kedua kita juga kena gagal panen karena hama tikus. Oh, karena hama tikus yang tadi. Ya. Kalau dari pemerintah atau pihak luar Pak, ada bantuan pelatihan gitu nggak sih Pak? Kalau untuk pelatihan sebenarnya kita juga dari desa juga sudah menganggarkan untuk pelatihan pelatihan untuk pembuatan pupuk atau pelatihan untuk apa ya cara tanam yang serentak atau yang lain itu sebenarnya dari desa juga sudah ada dari dinas dari BPP itu juga dari Dinas Pertanian Klaten subdinasnya di BPP Klaten juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Berarti sudah cukup lengkap ya Pak pelatihan-pelatihan dari desa sudah sangat memadai. Ya. Kalau ngomongin sesuai tema kita Pak, nasionalisme anak muda, mungkin kita kaitkan. Anak muda sekarang tuh masih banyak nggak sih Pak yang mau terjun ke dunia pertanian? Saat ini memang untuk pertanian karena tidak menjanjikan sekali. Dalam arti menjanjikan sekali untuk anak muda itu kadang petani itu tidak menjanjikan karena apa? Anak muda sekarang kan kerja harus dapat uang saat itu juga atau mungkin bulanan. Tapi kalau untuk petani kan tidak hasilnya kan kita harus menunggu sampai 100 hari. Tanam padi itu dari bercocok bertanam pertama kali panen itu kurang lebih 90 sampai 100 hari. Jadi membutuhkan waktu agak lama apalagi dengan harus dirawat, harus belum nanti ada penyakit atau nanti pasca panennya harga itu juga nanti bisa bergejolak, bisa naik, bisa turun tergantung musimnya gitu loh. Sangat bergantung musim juga ya. Harus banyak sabar ya. Iya, kalau petani utama di Bawaan ya atau khususnya dimanapun di Kabupaten Klaten itu pemuda itu masih sangat minim, sangat minim. Rata-rata itu sudah di atas 40 atau 50 tahun itu baru mulai terjun. Ya, baru mungkin atau mungkin kalau nggak ada kesibukan itu mungkin banyak anak muda itu kurang minat untuk di pertanian. Kurang minat ya Pak. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri apa sih yang bisa bikin mereka tertarik Pak ke dunia pertanian? Ya sebenarnya dunia pertanian itu menguntungkan bagi yang mempunyai lahan yang banyak. Jadi kalau anak muda cuma menggarap umpamanya 1 atau 2,5 hektar lah itu tidak menguntungkan bagi dia atau seandainya pun saya itu juga kalau cuma menggarap cuma 1 atau 2 itu juga tidak menguntungkan kalau tidak diimbangi dengan sampingan yang lain. Tapi kalau memang ditekuni dengan tekun minimal 1 hektar itu sebenarnya juga menguntungkan gitu loh. Minimal tapi yang juga nanti kosnya untuk mungkin kalau dia tidak punya lahan sendiri kan juga habisnya disewa lahan atau yang lain itu nanti membuat kosnya itu semakin tinggi jadi modal juga lebih tinggi. Di sini kan rata-rata 1 patok itu biaya untuk pengolahan sampai untuk panen itu membutuhkan biaya sekitar 2,5 sampai 3 juta. Lumayan besar gitu loh. Jadi kalau 2 patok di sini kan dengan luasan 2000 kan sudah berapa? 3 kali kan toh kalau 1 hektar 5 berarti kan 15 juta minimal kalau 1 hektar. Biaya modalnya itu nanti dipanen sekitar 100 hari. Dan harga itu di pemerintah sering bergejolak. Pemerintah sudah menentukan HPP-nya. Sekarang alhamdulillah sudah dibantu dengan Bulog. Bulog itu sudah memberikan harga yang sangat membantu buat petani. Tapi kan itu kan dari atas kan ke bawahnya itu yang kita kadang jadi petani itu jadi bermasalahnya. Mungkin kita banyak musuhnya tengkulak atau yang lain itu membuat harga jadi turun. Di distribusinya juga ya Pak? Iya, kalau untuk pemasarannya sini sangat mudah. Sangat mudah.
Umpamanya kita punya lahan sudah mau panen aja sudah banyak yang mau beli gitu loh. Kalau masalah pemasaran di sini sudah tidak sulit lah intinya, tidak ada masalah. Oke, berarti tadi selain tekun, sabar, modalnya juga harus besar, Ya, Pak. pertanian itu bukan modal yang banyak, Ya. harus modal utamanya itu. Mungkin kendalanya anak muda kan sekarang gitu. Kalau anak muda sekarang kan harus modal itu udah dihitung, itu pasti besok harus kembali. Kalau di pertanian tidak, kita kan tergantungnya banyak, tergantung alam, tergantung pengolahan, tergantung musim, banyak sekali apa ya kendalanya, mungkin apa ya hambatannya. Tapi kalau memang sudah benar di lahan yang digarap dengan bagus, musimnya bagus, pengarahan bagus, insya Allah hasilnya sebenarnya juga bagus gitu loh. Dengan harga yang bagus, waktu itu panen juga bagus. Saat ini bagus, harga gabah basah itu sudah mencapai 68 sampai 7.000 hari ini. Untuk GKP, GKG-nya sudah sampai 72, 73 sekarang. Untuk beras sudah sampai 13 sampai 14.000 sekarang untuk per hari ini ya, per hari ini. Karena ini musimnya musim gadu, kalau banyak petani sini bilangnya musim gadu. Musim gadu itu musim bagus. Musim bagus. Ya. Alhamdulillah ya Pak, lagi bagus sekarang. Iya bagus, alhamdulillah. Ini insya Allah musim tanam ini untuk buan, untuk panen sudah lumayan bagus. Tidak seperti yang musim tanam kemarin. Ini sudah mulai bagus, mungkin ada panen juga meskipun tidak 100% tapi 80 sampai 9% bisa panen gitu. Berarti hama tikusnya sudah mulai terkendali, Ya, Pak? hama tikus sudah mulai terkendali ini. Alhamdulillah. Berarti kira-kira apa sih Pak yang paling dibutuhkan petani atau masyarakat desa sekarang ini biar urusan pangan tuh bisa lebih stabil gitu Pak? Kalau biar ketahanannya biar bagus ya, petani itu sering mendapat bantuan dari pemerintah. Intinya itu kalau pemerintah bisa membantu dari segi mungkin pengolahan, mungkin bibit, mungkin pupuk atau yang lain itu, insya Allah nanti petani bisa makmur. Ketahanan juga bagus, di petani juga merasakan, karena yang paling berat sendiri di petani itu loh. Karena kan sekarang mungkin yang di atas sana, mungkin yang di pemerintah itu tahunya mungkin harga gabah bagus, dia memberi harga bagus, tapi sampai di bawah itu kadang banyak kendalanya, nggak seperti yang direncanakan pemerintah gitu. Iya. Di bawahnya bisa. Iya, bisa berubah gitu loh. Oke. Mungkin karena sudah di ujung acara, terima kasih Bapak atas perbincangannya sore ini. Maaf kalau ada salah kata atau pertanyaan yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Oke, sahabat podcast, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dengan Mbak Areta kita akan membahas nasionalisme pemuda desa. Sampai jumpa.